Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi Waalaikumsalam. ke-7 ini, di mata kuliah Business Hospitality, kita akan membahas tentang finance management. Ya. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Jadi secara prinsip, once kamu nanti jadi GM, jadi departemen head, waktu kita biasanya kita akhir bulan ya, kita harus ada reportnya seperti apa performance operasional kita, apakah menguntungkan atau rugi dari suatu bidang usaha, baik hotel ataupun restoran dan sebagainya ya. Jadi di finance management ini kita gimana cara memanage revenue semaksimal mungkin, tapi kita bisa mengkontrol expense seminimal mungkin gitu. Jadi ini dua kutub yang yang berantagonis gitu ya. Yang satu kita harus naikkan revenue, tapi yang satu kita harus kontrol expense seminim mungkin gitu ya. Oke, saya minta Felix bisa dibaca. Revenue dollars are the result of units sold. Units may consist of individual menu items, lunch, drinks, or any other item. For major service expense categories that or any other item produced by your operation. Jadi ya setiap revenue mulai dari revenue F&B, revenue spa, laundry, apapun yang terjadi di hotel itu, nanti di akhir bulan kita akan cek apakah revenue actual kita, misalnya kita bulan Februari ini kita closing sekarang tanggal 1 Maret. Di 28 Februari ini total revenue kita, room revenue-nya compare ke budget, ahead atau behind, di atas budget atau di bawah budget. Terus si F&B revenue dan semua total revenue. Nah, sesudah revenue nanti kita kontrol juga expense. Expense itu ada yang fix, ada yang tetap, ada yang variabel. Ada yang tahu nggak kalau fixed expense apa di hotel? Biaya yang tetap, ada nggak ada revenue, harus dibayar. Ada yang tahu? Di dalam hotel. Jadi hotel, walaupun hotelnya kayak kemarin pandemi, hotelnya tutup, tapi expense-nya tetap harus dibayar. Ada yang tahu apa aja? Jadi expense yang fix itu adalah biaya gaji ya. Jadi kamu nggak ada revenue, nggak ada revenue kan kita harus bayarin gaji karyawan. Terus biaya listrik juga ya. Sewaktu dulu pandemi hotel tetap lampunya nyala gitu karena kita nggak boleh tutup ya karena nanti maintenance-nya repot. Jadi kalau hotel kemarin pandemi itu malah tutup dan dipulangkan pegawainya, waktu buka lagi kondisinya rusak gitu ya. Nah dulu itu kita itu nggak tutup, saya bergantian gitu ya. Misalnya saya ada 50 orang gitu, 25 orang masuk minggu 1, minggu kedua. Yang sisanya dia unpaid leave, libur gitu ya, tidak dibayar karena kondisi lagi pandemi kan hotelnya tutup. Tapi selama tutup ini kita tetap maintenance, kamarnya tetap di maintenance, AC-nya dicek, semuanya dicek supaya waktu nanti hotelnya buka nggak rusak gitu ya. Nah ini banyak sekarang kemarin itu yang salah. Waktu pandemi hotelnya ditutup, karyawan dirumahkan. Waktu pas mau buka lagi ternyata kamarnya lah bocor, kamarnya lah berjamur dan sebagainya. Nah ini gimana kita tuh kontrol expense, dan juga karena waktu itu kan nggak ada revenue-nya, jadi kita mau nggak mau yang dikontrol benar expense gitu ya. Nah jadi expense di dalam hotel nanti ada dua ya, ada cost, ada expense. Kalau di Indonesia cost sama expense mungkin sama biaya ya. Tapi cost itu dalam di dalam industri hotel itulah biaya yang langsung terbentuk. Misalnya kamu mau bikin nasi goreng gitu kan. Nah, food cost-nya nasi goreng itu terdiri dari berasnya mungkin berapa gram ya, misalnya 100 gram misalnya. Terus ada ayamnya, ada telurnya. Nah, beras, ayam, telur, minyak itu namanya food cost. Jadi biaya yang langsung untuk menjadi sebuah revenue nasi goreng dibutuhkan
food cost-nya A, B, C, D gitu ya. Kalau expense beda ya, kalau expense kayak biaya gaji, biaya listrik. Jadi tanpa ada revenue pun itu tetap harus dibayar, harus terjadi gitu ya. Gajinya terjadi, nggak ada penjualan di F&B tetap harus bayar gaji juga dan sebagainya. Jadi bedanya cost sama expense ya. Nah, banyak juga labor, disebutnya labor cost, tapi sebenarnya harusnya labor expense. Yang labor cost ini yang sifatnya kayak daily worker atau casual nih ya. Jadi kalau casual itu kan dibutuhkan kalau misalnya kita lagi banyak wedding gitu ya, butuh tambahan anak casual, nah itu maksudnya ke labor cost. Tapi kalau labor expense itu biaya gaji karyawan tetap, karyawan kontrak, dan sebagainya. Kalau ada expense, di luar dari ini kayak biaya engineering, biaya promotion, biaya dan lain-lain ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak bedanya cost sama expense? Ada yang mau tanya? Nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini kan bedanya food cost. Nah, food cost untuk bikin hamburger ini, food cost-nya terdiri dari burger bun ini ya. Terus cheese, ada meat-nya, ada sayurannya, ada vegetable-nya. Jadi untuk menjual satu hamburger, akan timbul direct food cost-nya adalah ini tadi. Burger bun, cheese, meat, vegetable ya. Nah, nanti itu dihitung. Kalau di F&B kita harus ngitung. Jadi food cost-nya hamburger, kita misalnya hamburger jual misalnya di hotel 100.000 gitu ya. Sedangkan cost untuk bentuk jualan hamburger, misalnya burger bun-nya 2.000, meat-nya misalnya 20.000, cheese-nya berapa dijumlahkan, katakanlah misalnya totalnya 30.000. Terus kita jual 100.000. Maka food cost-nya berapa, ada yang tahu? Bahan-bahan ininya 30.000, selling hamburgernya, selling rate-nya 100.000. Jadi food cost-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? 30.000 ya berarti, Pak? Ya, 30.000 jadi berapa persen? 30.000 udah banding 100.000 berapa persen? 30%, Pak. Ya, gitu ya. Jadi cara ngitung food cost sama beverage cost gitu. Jadi beverage juga sama nanti untuk bikin misalnya mocktail gitu atau cocktail gitu ya. Dibutuhkan bahannya apa? Nah, total bahannya itu misalnya totalnya cost-nya 15.000, terus kamu jual 50.000, maka beverage cost-nya 15.000 dibagi 50.000 ya. Paham ya? Cara ngitung cost di hotel atau di restoran sama nih. Biaya terbesar di restoran itu adalah F&B cost ya, food cost dan beverage cost. Oke, selanjutnya. Labor cost atau labor expenses ya. Saya minta Jihan bisa dibaca. Labor costs include the cost of non-management as well as management employees needing to run a business. This expense category also includes the amount of any tax you are required to pay when you have employees on your payroll, as well as the cost of benefits they may receive. In many food service operations, labor costs are an operator's highest cost, or they are second only to food and beverage cost in the total number of dollars spent. Oke ya, jadi saya sampaikan tadi kan kalau kita di restoran, cerita restoran biasanya biaya cost tertingginya kan tadi food cost ya. Nah, biaya kedua terbesarnya adalah labor expense gitu ya. Nah, labor juga sama, nanti biaya gaji mulai dari GM sampai ke houseman, room boy, dan sebagainya nanti di total. Misalnya saya closing bulan Februari nih, revenue-nya 2 miliar. Terus biaya gajinya, totalnya dari biaya gaji GM sampai biaya semuanya ya, termasuk anak daily worker dan sebagainya, totalnya 500 juta. Maka labor cost-nya, persentage-nya berapa persen, ada yang tahu? Biaya gajinya 500 juta, revenue-nya 2 miliar. Berarti labor expense-nya berapa persen, ada yang tahu nggak? 25% ya, Pak? 25%. Dari mana? Dari mana gitu ya? Perbandingan antara 2 miliar sama 500 juta, Pak. Ya, 500 dibagi 2 miliar ya, pinter ya. Jadi nanti kamu dibiasain kalau
biasanya kalau nanti kamu interview ditanya, kalau kamu jadi HRD misalnya, jadi kamu berapa sih labor expense-nya? Nah, labor expense itu ngitungnya gitu ya tadi, jadi biaya total gaji seluruhan, gaji dalam artian termasuk di dalamnya kamu bayarin BPJS, bayarin meals-nya, makannya, segala macam, itu total labor cost atau labor expense dibagi total revenue. Biasanya di rata-rata industri, bagusnya tuh kita di bawah 20-30% lah. Sekarang tergantung revenue ya. Normalnya sih 20%, berarti kamu bisa efisien menahan jumlah karyawannya. Tapi kalau kamu labor cost-nya udah di atas 20%, ada dua masalahnya. Either revenue kamu, total revenue kecil, atau kamu manning-nya atau staff-nya kebanyakan. Gitu. Nah, caranya gimana kalau kamu jadi HR manager gitu ya? Cara mengontrol labor expense menurut kamu gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Supaya nggak lebih dari 20% caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Mungkin Kak dengan adanya daily work. Oke, good. Nggak pakai daily worker gitu ya. Terus apa lagi? Selain daily worker. Nah, jadi kamu nanti harus hitung rasionya ya. Secara umum rasio karyawan hotel itu perbandingannya dengan jumlah kamar ya. Misalnya kamarnya 100. Biasanya itu perbandingannya misalnya 0,8. Jadi kalau karyawan kamarnya 100, kalau 0,8 berarti karyawannya totalnya berapa? Ayo belajar hitung-hitungan. Misalnya jumlah total kamarnya 100. Kamu ingin mempertahankan rasio labornya 0,8. Berarti karyawannya harus berapa? Sama kayak tadi 0,8 dikali 100. Berarti karyawan kamu 80. Itu maksimal ya. Nah, kalau kamu bisa kontrol sampai 0,5, jadi kamarnya 100, tapi karyawannya 50, bagus rasionya, berarti kamu rasionya cuma 0,5. Rata-rata industri zaman dulu ya, sebelum pandemi, itu 1:1. Artinya, setiap kamar diwakili oleh satu karyawan lah gitu. Jadi kalau misalnya kamarnya 100, dulu tuh karyawannya 100, jadi 1:1 ya. Tapi kemarin setelah kondisi pandemik, ada yang turun jadi 0,8, ada 0,5, malah ada yang 0,3 ya. Biasanya kalau hotel budget ya kayak Wave, apalagi ya, Pop, Amaris, yang bintang 2 gitu ya. Biasanya kamu lihat ya karyawannya paling banyak 15 orang, 20 orang, kamarnya 100 gitu. Berarti rasionya 0,2, 0,3. Tapi kenapa mereka pada betah di situ menurut kamu? Kira-kira kenapa coba? Walaupun karyawannya sedikit, tapi mereka pada betah di hotel itu. Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang menyebabkan mereka stay longer? Karena mungkin dengan jumlahnya yang sedikit, servisnya Pak mungkin Dan lebih. siapa tadi yang jawab itu? Felicia Pak. Oke, good Felicia. Jadi ada satu hotel ya dulu yang pertama kali Amaris itu menggunakan konsep budget ya. Dulu Amaris di Blok M di Jakarta. Kamarnya itu kalau nggak salah 100 sampai 150, lupa lah saya. Karyawannya 12 orang waktu itu ya. Gajinya sih cuma UMK DKI katakanlah 4 juta. Tapi servisnya zaman dulu udah 20 juta gitu. Karena jumlah karyawannya sedikit. Jadi pagi-pagi itu mereka kerjanya pagi bantuin F&B dulu tuh. Di F&B ya untuk breakfast. Habis itu siangnya pindah ke rooms jadi housekeeping dan sebagainya. Ya untuk case-nya hotel yang budget sih kan operationnya nggak besar ya. Jadi kalau karyawan sedikit paling ditambah daily worker aman gitu. Tapi kalau udah hotel bintang 5, bintang 4 yang outletnya banyak kita nggak bisa di bawah 0,2, paling bagus 0,5. Kalau nggak nanti servis ke tamunya akan berkurang ya. Nah jadi itu, jadi biasanya kalau labor cost-nya persentasenya kecil, ya biasanya sih budget hotel ya, karena kalau bintang 4, bintang 5 agak sulit, nanti pasti banyak tamu komplain, karena karyawannya sedikit, kayak misalnya satu restoran cuma satu orang kan gimana handle-nya ya. Nah gitu, seperti itu, dan nggak bisa digabungin kalau di bintang 4 kan ada segregation of duty ya, nggak mungkin anak FB ngerjain front desk gitu kan, karena udah beda, sistemnya beda, seragamnya beda dan sebagainya ya.
Nah, ini tadi udah saya ajarin berarti cara ngitung komputasi formulanya udah ingat ya. Jadi untuk bikin burger tadi kan food cost-nya 3,6, revenue-nya 12, berarti food cost-nya 30%. 30% bagus atau jelek menurut kamu? Ada yang tahu nggak? 30% tuh food cost bagus nggak atau jelek nggak? Bagus, Pak. Bagus ya, bentar ya. Ya, bentar ya. Ini dulu. Oke, jadi food cost 30% termasuk kategori bagus ya. Kadang-kadang kalau hotel yang punya ballroom-nya gede gitu ya, kayak nggak tahu Windem gede gitu ya. Misal ballroom-nya di Windem Palembang besar gitu, banyak wedding. Biasanya food cost-nya akan kecil tuh, malah bisa di bawah 30% ya. Kadang-kadang bisa 25 dan sebagainya. Tapi kalau hotel yang nggak punya ballroom, nggak ada weddingnya, hanya meeting, hanya modelnya breakfast doang, biasanya food cost-nya rada tinggi itu bisa 30, malah nyampe 35 sampai 40 tergantung harga jual ya. Karena kadang-kadang kita ada kondisi di mana kita nggak bisa jual mahal juga gitu. Misalnya di Palembang kalau kamu jualannya kemahalan, F&B kamu nggak laku. Nah, gimana caranya laku ya, harga kamu harus relatif lebih murah atau minimal nggak beda jauh dengan harga di mall gitu supaya kamu punya volume jualan F&B-nya naik gitu ya. Kalau enggak ya nggak akan laku ya, food cost-nya juga ya segitu-segitu aja gitu ya. Nah ini cara ngitung food cost ya tadi ya, beverage cost juga sama. Nah nanti di laporan keuangan F&B-nya seperti ini. Ini revenue F&B nih ya. Nanti dikurangin cost dulu, dikurangin biaya gaji dan sebagainya, dikurangin biaya-biaya lain. Biaya lain termasuk di dalamnya ada channelware, glassware, apalagi coba di F&B. Ada yang tahu nggak expense F&B? Cleaning expense dan sebagainya. Jadi revenue dikurangin expense dan cost, nanti dapat profitnya. Nah, nanti kamu lihat profit kamu berbanding dengan budget itu seperti apa, gitu ya. Ada yang mau nanya sampai sini nggak? Ada yang mau nanya? Saya, Pak, mau nanya. Ya, gimana? Kan ini ada strategi pasti kan Pak dalam menjaga keseimbangan antara expense sama revenue-nya. Menurut Bapak apa strategi-strategi yang biasa digunakan oleh hotel-hotel tersebut, Pak? Jadi kamu kalau nanti jadi GM gitu ya, atau jadi departemen head atau restoran manager, misalnya di restoran gitu ya. Yang pertama kamu harus maintain yang namanya, jadi setiap minggu tuh kita ada meeting namanya revenue meeting gitu ya, atau P&L meeting gitu ya. Nanti kita lihat misalnya 10 hari pertama di bulan Februari ternyata kita revenue di bawah budget. Nah, kalau kamu udah di bawah budget, berarti kamu harus mulai mengkontrol cost dan expense-nya jangan nyampe berlebih gitu ya. Nah, banyak yang terjadi GM-GM itu nggak kontrol itu. Dia ngejar aja revenue-nya, tapi si expense-nya nggak dikontrol gitu ya. Dikontrol mulainya bisa dari departemen masing-masing nanti. Jadi nanti masing-masing departemen kan punya kewajiban untuk mengontrol biaya masing-masing tuh. Misalnya kamu jadi F&B manager, sekarang revenue-nya minggu pertama bulan Februari kemarin itu sepi banget gitu kan. Kamu mulai ngurangin misalnya dari sisi pegawai nih ya, yang banyak cuti atau DP-nya mulai kamu suruh habis-habisin dulu kan, supaya ngurangin biaya meals, biaya laundry seragamnya dan sebagainya. Terus mulai expense apa yang bisa dikurangin lagi, misalnya kegiatan-kegiatan yang nggak perlu atau hal-hal yang bersifat expense yang variabel yang bisa dikurangin apa aja. Nah, masing-masing departemen itu kontrol ke masing-masing. Jadi setiap minggu ke kontrol gitu. Misalnya revenue-nya
sudah di bawah budget di minggu pertama, tapi expense-nya bisa dikontrol. Minggu kedua, 3, 4. Jadi waktu akhir bulan itu nggak kebakaran jenggot kayak ini gitu, nggak tiba-tiba langsung panik gitu kan. Karena kamu udah ngontrol dari hari ke hari. Nah, biasanya kita kayak F&B gitu ya, nanti setiap ada briefing shift gitu, nanti kita sampaikan hari ini kita revenue masih below misalnya sekian ratus juta, berarti kita harus ngejar revenue minimal per hari per shift segini. Itu dari sisi revenue. Nah, nanti dari sisi expense, FB manajernya atau FOM akan kontrol kira-kira biaya apa yang bisa dikurangin. Misalnya casualnya kalau lagi sepi jangan dipakai dulu gitu ya, atau misalnya biaya-biaya amenities-nya nggak semuanya. Dulu kan gampang banget ngeluarin amenities ya buat tamu-tamu. Kalau tamu udah jelas VIP sih nggak masalah, tapi kadang-kadang ada tamu yang ini sedikit langsung dikasih amenities VIP dan sebagainya. Itu ada salah satu contoh kontrol ya. Di sales nanti kontrolnya sama sales call-nya yang keluar kota yang menggunakan biaya besar dikurangin. Kalau di engineering mulai mengontrol biaya listrik, misalnya kita jualannya kalau hotelnya ada 3 zone gitu ya, mungkin okupansi lagi low, kita 2 zone kita tutup, tapi zone 1 aja yang kita buka. Jadi kamarnya dimaksimalin di zone 1, sehingga lift, listrik, kamar, dan air panas, dan sebagainya kita bisa saving. Nah, itu salah satu contoh. Nah, cuman problem kalau kamar kamu, variasi kamarnya cuman 1 floor, 1 tipe, itu yang jadi agak problem tuh. Nanti giliran tamunya suite adanya di zone 3 doang. Di zone 3 diisi cuma 2 kamar. Nah, itu jadi problem. Jadi makanya saya ngajarin kan dari studi kelayakan awal ya, banyak hotel yang dibangun nggak pakai perencanaan seperti itu. Waktu terjadi kita mau saving agak susah. Karena tipe kamarnya 1 tower, 1 tipe. Nah, giliran ada tamu yang VIP pakai suite, adanya di zone 3 misalnya. Di zone 1 modelnya misalnya superior sama deluxe semua. Kita kan nggak mungkin jadi buka 1 floor atau 1 zone, satu zone hanya 1 kamar. Itu kan berarti biaya listrik liftnya, biaya listrik air panas untuk jalanin AC-nya dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh ya. Values control kita expand di dalam hotel gitu ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Terima kasih, Pak. Ya, gimana? Pandu, Pak. Kalau tadi Bapak udah ngejelasin gimana cara kita buat memonitoringnya, kemudian mengkontrolnya, Pak. Tapi kalau misalkan kita juga pakai strategi lain, Pak. Misalkan kita meningkatkan volume penjualan kita itu dengan kita melakukan package atau bundling, atau mungkin kita menurunkan harga kamarnya, karena kita memancing orang untuk datang dulu, baru kita offering hal lain. Contoh kayak misalkan mereka bisa lunch, dan mereka dapat akses ke bar seperti itu, Pak. Itu gimana, Pak? Rumusnya tetap sama kan? Jadi betul. Jadi memang dibutuhkan kreativitas tim ya. Jadi satu kan tadi dengan kondisi lagi sepi, revenue-nya harus kreatif ya, tim revenue-nya harus nyari apa lagi, benar kata kamu Pandu, apa aja yang bisa dicari, tapi expense harus dikontrol. Banyak selain bundling, ada juga kayak tadi misalnya kamarnya, dulu saya jualan di Palembang, saya pernah buka salah satu hotel, itu efektif jualan dibanding dengan dinner gitu, karena mungkin orang yang dari daerah-daerah Sumatera Selatan itu biasanya kalau hotel yang jauh dari mall itu efektif ya, jadi kita jualannya package, misalnya untuk FIT ya, untuk orang individual gitu ya, dia kamar udah including dengan dinner gitu ya misalnya. Nah, kita bikin harga psikologisnya juga gitu loh. Kalau misalnya harga kamar 500.000 lah yang gampang. Terus kalau dinner ngambil rata-rata misalnya 150. Kita bikin package aja 5,5 udah include dinner. Nanti ada subsidi silang cost-nya. Jadi cost dari F&B pindahin ke room lah gitu supaya F&B-nya kejual, tapi kan harganya jadi diskon ke 100.000 tuh. Nah, si kamarnya nanti ngasih kalau kamar dijual tersendiri 500.000 misalnya. Dinner dijual tersendiri 150. Kita jual bundling. Jadi jual 550 udah include dinner, kan menarik kan bagi orang, kan gue daripada makan keluar mendingan stay di situ udah dapat dinner ya nggak. Nah kayak gitu kreatif.
Atau include misalnya diskon spa kayak tadi ada di bar dan sebagainya, itu memang dibutuhkan, makanya kita setiap minggu itu ada tim revenue meeting. Nah, revenue meeting itu nanti kita akan bahas, misalnya minggu kedua, ketiga, Maret ini kita sepi nih karena mau puasa gitu. Nah, saya bikin strategi, misalnya oke, jualannya kan kebanyakan orang meeting kan sepi ya kalau apa namanya tuh, kalau pas Ramadan ya, pas puasa. Nah, kita jualannya gini, misalnya meetingnya coffee break-nya di packing gitu ya, dipakai apa namanya, di take away, tapi bentuknya yang menarik, pakai misalnya pakai toples atau dibikin menarik kayak voucher atau apa, sehingga orang yang bulan puasa tetap ada meeting walaupun dia apa namanya, dia puasa di pagi harinya, si coffee break-nya bisa diganti dengan take away. Atau kita bundling dengan sekalian tajil dan buka puasa. Nah, itu strategi-strategi itu harus jalan tuh. Makanya revenue meeting-nya harus jalan setiap seminggu sekali. Kita bikin strategi apa nih jualan untuk memenangkan persaingan gitu. Nah, itu memang dibutuhkan. Kita nggak boleh hotel buka jalan aja gitu, nggak ada apa sih namanya, nggak ada kreativitasnya ya. Repot, nanti kamu akan kalah sama kompetitor. Jadi kita memang harus kreatif. Selain salesnya kreatif juga apa namanya, kontrol expense juga jangan lupa gitu ya. Jadi gitu ya, lanjut. Nah, ini tadi contoh yang saya sudah sampaikan ya, untuk ngitung labor cost. Jadi semuanya pokoknya dibagi sama revenue ya. Kamu lihat ini, bawahnya dibagi revenue. Jadi kalau ditanya persentase labor cost kamu berapa persen, ya total labor dibagi revenue. Nah, ini gede atau kecil nih, segede gini. Labor cost-nya 43%, besar atau kecil? Kegedean atau kekecilan? Labor cost 43% besar atau kecil? Kegedean Pak kayaknya. Kita kan tadi udah bilang ya, kita normalnya biasanya 20. Kalau di atas 20, kayak 43. Kalau ini kan labornya aja udah 43%, belum cost, belum biaya lain, nanti rugi, nggak ada untungnya. Bisa jadi ini revenue kekecilan atau kebanyakan pegawai gitu ya. Sama semuanya juga persentasenya, misalnya kalau ngitung berapa persentase ada expense, dibaginya sama revenue ya. Semuanya dibagi revenue, total expense dibagi revenue, profit juga dibagi revenue ya. Oke. Nah, nanti kalau kita lihat secara tabel, nanti itu seperti ini ceritanya tentang F&B ya, yang paling F&B itu spesifik karena ada cost, ada expense gitu. Kalau rooms kan nggak ada cost ya, di room itu semuanya expense ya, jangan salah ya. Di room kan nggak ada untuk bikin kamar, terjadinya kamar ada timbul kayak tadi hamburger, ada bannya, ada cheese. Kalau di kamar kan yang timbul semuanya expense. Nah, ini contoh kita nge-breakdown dari revenue dari F&B department ya. Katakanlah revenue-nya bulan berjalan 400.000 US dollar ya. Nah, ini revenue segini, food cost-nya 150, maka persentasenya 37. 37 dapatnya dari mana? 37,5 dapatnya dari mana? Food beverage cost dibagi revenue, Pak. Ya, berapa dibagi berapa? $150.000 dibagi 400. Ya, jadi ininya itu ya, ingetin. Soalnya semuanya persentase ini pembaginya revenue ya. Pokoknya kamu nggak usah bingung, baginya semua sama revenue. Ini labor cost-nya juga gedean kan. Nah, jadi saya lihat expense-nya totalnya 87,5%. Jadi ke profit kamu kecil banget, cuma 12,5%. Karena apa? Nanti analisanya ternyata paling gede itu F&B cost-nya ya, 43%. Labor cost-nya 43%, F&B cost-nya 37%. Nah, nanti kalau kamu gimana caranya kalau mau naikin profit, ya kamu harus kontrol ini, cost dan expense. Gimana cara ngontrol cost? Ada yang tahu nggak? Supaya cost-nya, food cost-nya bagus, caranya gimana? Ada yang tahu nggak supaya kontrol food cost? Jadi pertama, pastikan semua barang-barang kita beli dari vendor yang harganya paling murah. Pastikan tidak terjadi kecurangan, nggak ada yang manipulasi, korupsi. Pastiin barangnya terpakai dengan baik, tidak ada yang rusak dan sebagainya. Labor cost kontrol jumlah pegawai sesuai dengan revenue-nya. Jangan kebanyakan pegawai, revenue-nya ketika revenue lagi sedikit harus dikurangin gitu ya. Nah, ini memang
kita sebagai leader atau sebagai GM harus bisa ngontrol ini. Kadang-kadang ya rasa kemanusiaan agak susah ya kalau kita pekerjaan, kita professional speaking ya. Di satu sisi misalnya kamu nanti punya anak buahnya teman kamu, tapi kamu harus gimana caranya supaya labor cost-nya kecil, ya kamu harus ngurangin pegawai, kamu harus gimana menyampaikannya gitu ke teman kamu, nggak diperpanjang kontraknya, atau misalnya diliburkan dulu, nggak dibayar. Nah, inilah nanti konsekuensi kita sebagai leaders, gimana cara kontrol biaya-biaya ini supaya profitnya naik. Kalau kayak gini kan profitnya cuma segini, dari revenue segini, berarti ini kegedean labor cost-nya atau food cost-nya ya. Di sini kita harus sebagai leader kemampuan gimana how to trimming food cost, how to make saving cost di labor, di expand yang lain-lain ya. Gitu. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ini perspektif yang sederhana dari satu restoran lah katakan. Nanti kalau hotel revenue-nya banyak macam ya, ada dari rooms, ada dari food, beverage, segala macam. Cost-nya juga ada dari food, ada beverage cost. Terus nanti ada expand-nya banyak macam-macam. Tapi intinya sama, gimana kita kontrol expand, gimana kita menaikkan strategik, taktikalnya untuk naikin revenue. Kuncinya itu aja. Nah, biasanya dengan keseharian kita udah jadi GM bertahun-tahun akan terbiasa untuk apa namanya, untuk kontrol biaya-biaya ini, gitu ya, atau meningkatkan revenue. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada saya lanjut. Oh, udah selesai. Oh, sorry, ada budgetnya. Nah, ini sesi selanjutnya adalah budget. Jadi kita bikin budget. Kenapa harus kita bikin budget? Budget adalah alat kontrol ya. Jadi kamu supaya ada kontrol di operation ya. Kalau nggak kan kamu misalnya revenue-nya 100 juta bulan ini, bagus atau nggak bagus kan harus ada kontrolnya, dibandingkannya dengan apa gitu kan. Nah, pembandingnya adalah dengan budget. Gimana cara bikin budget? Macam-macam nanti saya ajarin di sesi selanjutnya. Intinya budget itu dibikin yang pertama dari studi kelayakannya dulu tuh. Kalau waktu kamu bikin hotel dulu kan dikasih tahu sama saya berapa sih okupansinya minimal supaya balik modalnya misalnya tahun ke-8 atau tahun ke-10. Nah, parameternya dari situ gitu loh. Walaupun kamu juga nanti melihat tren bisnisnya di Palembang itu kira-kira okupansi weekday berapa persen sih? Weekend berapa persen sih? Terus posisi hotel kita berbanding dengan kompetitor di nomor berapa gitu kan. Kalau kita nomor 1, ya kita tidak langsung puas juga ya. Kalau nomor 1 untuk mempertahankan ARR-nya bagus terus, okupansi bagus terus, gimana? Kan pasti ada hotel baru yang jauh lebih bagus lagi, nanti brand-nya lebih kuat dan sebagainya. Gimana cara untuk memanage itu? Nah, budget itu membantu para departemen head, GM untuk mengkontrol. Kayak tadi kan, minggu pertama kamu masih below budget, masih di bawah budget. Gimana sih caranya supaya meningkatkan budget? Ya kamu mulai dari bikin strategi penjualannya, tadi si Pandu cerita kan bikin bundling, atau kamu mulai kontrol expand-nya supaya revenue-nya nggak nyampe tapi budget expand kamu bisa kekontrol gitu ya. Jadi budget itu ada beberapa tipe. Yang pertama operation. Yang operation tadi buat budgetnya FO, F&B, engineering, sales, itu operation ya. Nanti ada departemental budget yang masing-masing departemen tadi. Cash budget itu dari revenue itu yang jadi uang masuk ke bank berapa gitu kan. Ini kan baru sebatas angka nih. Ada profit, ada revenue, ada expand, dapat profit. Nah, profitnya yang masuk ke banknya berapa? Bentuk cuannya, uangnya berapa gitu ya. Disebutnya cash flow nanti. Nah, yang terakhir jadi kalau kita bikin tuh awalnya dari master budget. Biasanya master budget itu parameternya dari studi kelayakan yang saya sampaikan di kuliah pertama ya. Jadi kita harus, kalau pengen hotelnya bisa break even point balik modal di tahun ke-8, kita harus menjaga okupansinya tiap tahun, nggak boleh misalnya dari di bawah 60%. Nah, itu udah parameter pertama tuh. Jadi dari 60% okupansi diturunin deh ke operation. Nah, operation, sales harus bikin mungkin okupansinya misalnya tahun kemarin 60, tahun ini kita naikin jadi 62% atau 63%. Nanti sales akan duduk bareng sama orang room,
sama orang F&B, bikin strateginya apa, terus nanti turunannya nanti FO dikasih budgetnya berapa, expense-nya FP berapa dan sebagainya. Nah, nanti dari total ini digabungkan menjadi ke financial budget. Tadi kan operation nih. Dari operation ke financial budget nanti ketahuan berapa sih uangnya akhir tahun itu kira-kira dengan budget 2023 diharapkan bisa memberikan owner misalnya sekian miliar gitu kan. Nah, sekian miliar ini breakdown-nya apa aja ya, mulai dari operation, revenue-nya berapa, occupancy berapa, ARR berapa, F&B, food cost-nya berapa, dan sebagainya. Nah, selain itu, di dalam perjalanan kadang-kadang kita harus memperbaiki aset kan, namanya ada capital budget. Misalnya kamu harus ganti kayak komputer, itu kan umurnya 5 tahun gitu ya. Nah, kalau kamu udah tahun ke-6, biasanya udah mulai banyak yang rusak tuh komputernya. Nah, berarti kamu di tahun ke-6 udah bisa menganggarkan pengadaan komputer gitu, laptop misalnya, atau apa ya, kendaraan misalnya mobilnya udah rusak atau dibangket, kursi-kursinya udah sobek dan sebagainya. Nah, itu masuknya ke capital ya, ke aset namanya ya. Nah, dari total ini nanti kita bikin budget hotel gitu ya. Nah, nanti kesehariannya seperti saya sampaikan itu. Misalnya sekarang minggu pertama nih, revenue-nya roomnya segini. Sorry, ini berarti F&B. Ini revenue food-nya segini, food cost-nya segini, biayanya segini. Nah, nanti kita berbanding dengan budget. Nah, ini actual-nya 165, budgetnya 150. Itu bagus atau jelek? Kalau bahasa Inggrisnya favorable atau unfavorable. Jadi ngelihatnya adalah, kan actual-nya 165, budgetnya 150, kamu berarti udah achieve budget, udah melebihi budget 15.000 ya. Kan 165 dikurang 150 ya. Paham ya? Berarti kamu udah over budget 15.000, artinya favorable atau menguntungkan gitu ya. Nah, kamu lihat di sini expand. Kalau expand kebalikannya ya. Kalau expand kayak gini nih. Kamu actualnya 51, budgetnya 56, berarti kamu bisa saving nih. Ini bagus. Kalau revenue di bawah itu nggak bagus. Tapi kalau expand kamu bisa lebih kecil, berarti kamu bisa kontrol gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Jadi hari-harinya nanti kamu compare actual versus budget ya. Jadi kalau revenue harus di atas itu favorable. Tapi kalau cost dan expense kamu bisa kontrol di bawah budget, berarti kamu bagus. Tapi kalau cost sama expense-nya di atas, ya revenue-nya juga harus bisa lebih di atas lagi gitu ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Untuk varian analisis? Kalau nggak ada, saya lanjutnya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi setiap revenue actual berbanding dengan budget. Revenue actualnya 206.000 US dollar, budgetnya 195. Berarti kamu over budget 11.000 euro. Sorry, ini euro. Berarti favorable ya. Terus expense-nya actualnya 6.100, tapi budgetnya 6.000. Berarti kamu over budget nih expense-nya. Nah, ini unfavorable. Tapi tidak selalu expense lebih besar itu jelek juga. Kalau revenue-nya di sini naik, ya mau nggak mau dong kan, karena variable expense akan naik ya nggak? Jadi tidak melulu kalau variable expense itu misalnya lebih besar dari budget, kita lihat dulu revenue-nya kenaikannya berapa. Nanti kita akan lihat analisanya. Kenaikan revenue berbandingan dengan kenaikan expense-nya, apa ya namanya tuh, flow through-nya make sense nggak gitu ya. Kalau misalnya kenaikan ini jauh lebih besar dari kenaikan revenue, ya berarti nggak bagus gitu ya. Nah, ini contohnya untuk cara bikin budget ya. Jadi kita misalnya ketahuan average room rate-nya segini, room sold-nya segini, berarti budget revenue rooms-nya adalah segini ya. Nah, apa namanya, dari masing-masing kamar itu ada biaya, timbul biayanya ya. Biaya di kamar itu kayak apa aja coba? Ada laundry, ada cleaning supply, ada apa lagi di room? Yang di room apa aja expense-nya coba ada yang tahu nggak? Amenities, Pak. Apa? Amenities.
ya amenities dan sebagainya. Nah itu total dari cost-nya. Nanti kita menghitung untuk menjual satu kamar itu ya. Misalnya kamar kamu superior, kamu jual 500.000. Di dalam 500.000 itu kan tadi amenities-nya misalnya total biayanya 50.000. Cleaning supply-nya untuk nyuci laundry towel, nyuci laundry sheet-nya sekitar misalnya 25.000. Nah, total expense ini kamu hitung nanti. Nanti dihitung rata-rata, nanti kita bisa lihat dari situ minimum menjual harga kamar itu berapa, maka kamu pernah dengar istilah bottom rate. Jadi bottom rock atau bottom rate-nya berapa itu ngitung dari expense-nya. Jadi kalau orang sales nggak boleh jualan, misalnya kita ngitung ya total expense yang di kamar, termasuk biaya listrik ya. Listriknya misalnya 6 jam kan orang masuk kamar kan misalnya mulai dari sore nyampe pagi itu ada listrik, mulai dari AC, TV, minibar dan sebagainya itu dihitung nanti listriknya. Terus air kira-kira berapa kubik mandinya. Nah total expense itu dihitung katakanlah satu kamar superior itu totalnya 125.000. Jadi untuk menjual satu superior itu membutuhkan biaya 125.000. Nah berarti bottomnya nggak boleh jualan di bawah 125. Kalau nyampe di bawah 125 berarti dia rugi gitu ya. Nah inilah untuk yang nanti contoh kamu ngasih bottom rate-nya atau bottom rock-nya ke si sales. Ini sales untuk menjual satu superior itu dibutuhkan cost expense-nya seperti ini 125.000. Jadi harus jualannya ya harus di atas itu ya. Malah kadang-kadang 3 kali lipat dari 125 atau 4 kalinya gitu ya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Saya mau nanya, Pak. Yuk. Kita kan ini kita lagi belajar budgeting, tapi di week kemarin kita ada belajar tentang sales forecasting. Ada korelasi nggak Pak antara keduanya? Apa sorry tadi? Kan minggu kemarin kita ada belajar sales forecasting, Pak. Oh, forecasting. Ya, ada korelasi nggak Pak dia sama budgeting? Oh iya, jadi nanti dalam kesehariannya itu kamu nanti parameternya satu ada budget, kedua forecast. Bedanya budget sama forecast apa coba ada yang tahu nggak? Kalau budget itu kan kita misalnya tahun 2023 nih, kita mau budget 2024. Saya tuh bikin dari Agustus 2023, saya bikin nih buat budget 2024. Ya. Nah, asumsinya adalah asumsi nanti tahun 2024 misalnya pertumbuhan ekonominya 5%, harga-harga kenaikan inflasinya berapa, UMK berapa gitu kan. Nah, saya bikin kan bulan Agustus nih. Mungkin actualnya nanti tahun depan bisa jauh dari kenyataan ya, benar nggak? Kan bisa jadi tahun 2024 ternyata pemilu politiknya terjadi chaos misalnya. Sehingga suasana politik tidak aman sehingga ekonomi tidak tumbuh atau berkembang. Itu mempengaruhi kan. Nah, sedangkan budget sudah saya bikin kan dari Agustus dan sudah di-approve di Desember. Nah, pas Januari atau Maret ternyata ada pemilunya nggak misal gitu. Ini kita cerita misalnya. Akhirnya menyebabkan stagnasi ekonomi gitu ya. Nah, makanya di situ dibutuhkan nanti namanya forecast. Nah, kalau forecast itu sama sih prinsipnya kayak budget, tapi dia rolling gitu, bergerak gitu ya. Jadi kamu udah kunci nih budget, nanti kamu bikin lagi forecast. Misalnya budget bulan Februari 60%. Forecast kamu bisa di atas 60, bisa di bawah 60, tergantung dari kondisi market. Jadi nanti ada korelasinya antara forecast sama budget. Biasanya nanti saya akan bikin di report itu, compare ke budget berapa persen, compare ke forecast berapa persen. Biasanya sih yang bagus forecast-nya selalu di atas budget ya, tapi banyak kenyataan juga, kayak dulu kasus pandemi kan, tiba-tiba kita harus reforecast kembali, ternyata budgetnya nggak mungkin ke-achieve, karena misalnya jumlah pesawat ke Bali nggak ada, dibatasin dan sebagainya. Mau nggak mau kan market terbatas tuh ya. Kita harus reforecast lagi dari budgetnya. Yang tadinya budget okupansi 60, kita reforecast mungkin kita closing paling bagus di 45. Jadi ada korelasi yang sangat kuat antara forecast dan budget. Dan biasanya parameter nanti kita ditanya, kamu compare ke forecast berapa persen, kamu compare ke budget berapa persen. Bagusnya sih forecast di atas budget gitu ya. Jadi forecast itu dibutuhkan, karena forecast itu yang lebih real. Kalau budget kan sudah dibikin setahun sebelum kamu operation, ya nggak? Misalnya kamu bikin 2024,
Kamu bikinnya dari Agustus sudah bikin tuh budget. Desember udah di-approve atau nggak di-approve gitu. Bisa di-approve, itu buat budget tahun depan. Sedangkan tahun depan kita nggak tahu kondisi ekonomi seperti apa. Gitu ya, Felis. Terima kasih Pak Dino. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you. Ini ada ininya biasa, kuisnya. Oh, pas lagi saya ngomongin forecast sama budget ya. Jadi nanti kamu jawab di email ke sini. Jangan lupa subjeknya ini ya. Oke, dulu saya mau tolong di ini dong, apa namanya? Di foto dulu, apa namanya? Yang Baik Pak, udah di screenshot tadi. Oh, udah di screenshot ya. Nanti tolong di share ya ke saya ya. Sama di Japrik ketua kelas yang nggak masuk siapa ya. Thank you and see you next week ya. Thank you, Pak. You. Thank you, Pak Dino.